Udah fokus belum? Bisa diulang nggak? Entar. Aduh. Malu banget aku, Cok, sumpah. Check sound. Cek. Perkenalkan, saya Denny Suryaji, saya dari Ketapang, Kalimantan Barat. Anak cecak di dalam gayung, entah berkaki, entahkah tidak. Bila terjejak ke tanah kayung, entah kembali, entahkah tidak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Andesya Meherani dari Makassar. Apa kareba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran. Saya berasal dari Makassar. Apa kareba? Halo, perkenalkan nama saya Kadek Yoga Vidya Pratnyadita. Saya dari Bali. Bali, Dwipa Jaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Matthew Amos Tempobolon. Saya berasal dari Medan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Noval, berasal dari Banjarmasin Bungas. Gimana tanggapan kamu soal bullying? Tidak baik sih bullying itu. Nggak berperikemanusiaan gitu lah. Membuat mental down. Suatu hal yang tidak berguna. Menurutku bullying itu salah satu tindakan yang sangat tidak dibenarkan karena dapat merusak mental seseorang yang menjadi korban bully tersebut. Bullying itu sebenarnya tindakan yang tidak baik ya, karena itu kita merundung orang ya. Jadi kayak kita itu kayak menyiksa orang, kayak yang ngebully lah gitu, yang tindakan-tindakan yang nggak baik gitu kepada orang lain gitu. Jadi itu tindakan yang tidak baik ya teman-teman. Apa yang kamu lakuin kalau orang terdekat kamu mengalami bullying? Mungkin lebih ke aku marahin atau aku nasehatin lah. Ya ajak ngobrol kenapa kau bisa dibully, dan mungkin si pelaku kita ajak juga diskusi. Apa motivasinya? Yang pastinya pertama saya akan memprotek. Berusaha untuk mengenalnya lebih dekat, mengajaknya ngobrol untuk bisa membicarakan hal-hal yang kiranya membuat dia merasa terbuli. Hal yang pertama saya lakukan adalah menanyakan siapa pelaku bully tersebut dan bentuk bully apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian saya akan memberikan Kalau teman terdekat ya, kalau teman terdekat itu ada sih. Ya tapi kalau konteksnya bercanda kayak ya kan bercandaan orang kan beda-beda gitu ya kan. Tapi kalau bullying yang sampai parah banget, sampai yang kayak nyiram muka orang, terus sampai ngebanting, lempar buku apa segala macam, menyubit, itu patutnya ditegur dulu sih yang pertama. Supaya nggak lagi gitu melakukan bullying. Jadi ya ditegur aja sih dulu. Kalau yang lebih parah lagi ya kita bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Pesan apa yang kamu sampaikan kepada pembuli? Wah jahat sih, lu jahat gitu. Semangat terus menjalani hidup. Tingkatkan lagi prestasi, jangan cemooh gitu terus. Nggak baik. Pesan saya kepada pembuli, berhenti membuli, karena membuli bisa menjatuhkan mental seseorang. Anda akan membuat seseorang kehilangan jati dirinya, percaya dirinya ke depan. Kepada para pembuli, mohon diingat kita selaku manusia harus menjaga sesama mental. Mental lagi. Ulang. Kepada para pelaku bully, mohon diingat mental seseorang itu sangat penting. Jangan rusak mental orang lain demi kesenangan pribadi. Pesannya ya sebenarnya pembuli itu adalah orang-orang yang terbuli pada sebelumnya. Jadi pesannya adalah jika kalian merasa dibully, jangan ikut-ikutan membuli orang. Tapi kita harus belajar bagaimana kita menghargai seseorang itu dengan lebih menghargai mereka lah gitu. Menurut kamu siapa yang berperan mencegah bullying pada psikologi anak? Orang tua. Itu yang pertama orang tua, terus teman dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Menurut saya semua orang sangat berperan penting dalam pencegahan bullying terhadap anak. Yang pertama sih menurut saya orang tua ya, mendidik. Terus selanjutnya sih lingkungan, terus
influencer kayak gitu. Yang berperan tentunya adalah kita semua. Bagaimana kita bisa memberikan kata-kata yang bagus dan bisa memahami setiap orang sehingga kita tidak terjebak dalam perilaku bullying. Perannya itu pada anak ya. Perannya itu yang paling penting adalah dari orang tuanya sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi kalau lingkungan sekitarnya itu udah ngelakuin bullying, ya otomatis si anak ini ya merasa ya dirundung gitu. Apalagi orang tuanya cuek gitu. Jadi ya tergantung dari orang tua dan lingkungan sih sebenarnya. Banding-bandingkan tingkat kecerdasan anak termasuk bullying. Termasuk. Ya, Enggak termasuk. Termasuk kalau anak tersebut terkena akibat dari perkataan tersebut, misalnya makin down, kalau tujuannya memotivasi, tergantung diri masing-masing sih. Kalau tujuannya memotivasi, itu nggak termasuk bullying. Untuk membandingkan itu sebenarnya termasuk ya, karena kita kayak merundung anak kita sendiri gitu loh. Kayak anak tetangga nih punya kepintaran ini di atas rata-rata nih, tapi kayak anakku ini kayak aduh kayak biasa banget gitu. Itu sebenarnya jangan ya teman-teman. Jadi kita harus mendukung anak kita kalau nanti ya anak kita nanti untuk menjadi yang lebih baik gitu, jangan dibanding-bandingkan. Karena prestasi orang itu beda-beda. Jadi kita harus membanggakan apa yang kita punya dan mungkin anak kita nanti yang kita punya gitu. Kalau kamu sebagai korban bullying, gimana cara kamu menghadapinya? Bakalan ku ajak baik-baik mungkin orangnya untuk ngomong kenapa kamu gak suka. menurut pengalaman yang saya hadapi, saya hanya berdiam diri. Mengatakan langsung kepada pelaku bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak bagus dan mungkin saya akan berkonsultasi, bercerita kepada teman-teman saya. Pertama pasti cerita ke orang terdekat supaya meredahkan amarah ketika dibully. Habis itu lakukan aktivitas seperti biasa. Oke, karena ini memang terjadi pada waktu saya SMP ya. Saya pernah dibully, ya cukup diam aja sih sebenarnya. Kalau untuk melapor-lapor itu waktu itu ya saya nggak berani karena kayak nanti dibilangin kayak ini apa cepu gitu. Jadi kayak diem aja gitu, nggak usah diladenin pada para pembuli gitu. Jadi kayak didiemin aja gitu. Pelaku bullying pantas menderita nggak sih? Pantas, karena mereka jahat. Enggak juga, karena mereka mungkin ada hal lain gitu yang membuat mereka jadi melakukan hal tersebut. Nggak pantas sih, nggak pantas menderita. Mereka juga manusia, punya hati juga. Pantas agar dia mengetahui bahwasannya hal-hal yang dia lakukan sebenarnya tidak baik dan itu bisa berefek pada jatuhnya mental seseorang. Menurut saya pelaku bullying tidak pantas menderita karena itu sama saja merusak dirinya pribadi. Karena pelaku bullying itu adalah orang yang terbully, jadi nggak pantas sih sebenarnya. Karena dia harus juga ditemenin kayak diberikan arahan juga gitu sama yang lingkungan sekitarnya gitu. Oke, sekian. Iya, maaf.